Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, seorang pria di Kabupaten Sumeneb membunuh pasangan selingkuh istrinya di jalan raya. Tersangka naik pitam saat memergoki pelaku membonceng istrinya. Tukar. Seorang pria berinisial TJ, 32 tahun, warga desa Perenduan, Kecamatan Peragaan, Sumeneb, mengejar dan membacok pria berinisial SH, 30 tahun, di jalan raya Kecamatan Peragaan. Momen itu terekam kamera ponsel warga. Pelaku nekat lantaran korban telah berselingkuh dengan istrinya. Peristiwa bermula saat pelaku mendapati indikasi istrinya berselingkuh. Saat didesak, sang istri mengaku memang berselingkuh dengan korban. Pelaku marah dan menyimpan dendam. Selang beberapa hari, pelaku yang mencari korban mendapatinya sedang membonceng sang istri. Pelaku naik pitam hingga mengejar dan membacok korban dengan pisau yang dibawanya. Berdasarkan rekaman video pembunuhan yang beredar di media sosial, polisi meringkus pelaku dan menyita sejumlah barang bukti. Ketika kami mengetahui video tersebut viral, terus kami dari tim penyidik Polres Sumeneb dipimpin oleh Pak Kanit Resmob langsung mendatangi lokasi kejadian dan mendapati bahwa telah terjadi penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya korban. Pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Fatur Rosi melaporkan dari Sumeneb. Saudara, sopir truk diringkus tim Satreskrim Polres Bangkalan karena mencabuli remaja umur 14 tahun. Korban termakan bujuk rayu pelaku yang dikenalnya di media sosial. Peristiwa ini bisa menjadi pelajaran agar tidak mudah percaya dengan orang yang baru dikenal di media sosial. Di Bangkalan, seorang gadis berusia 14 tahun, warga Kecamatan Socak menjadi korban pencabulan. Pelaku warga Bangkalan berinisial SE yang dikenalnya melalui media sosial. Atas laporan keluarga korban, SE dibekuk di rumahnya. Pelaku mencabuli dan menyetubui korban hingga 3 kali di tempat berbeda. Untuk melancarkan aksinya, pelaku selalu merayu dan memuji korban, serta mengiming-imingi membelikan baju korban. Kejadian ini berawal dari korban sama tersangka ini chatting lewat media sosial. Setelah itu diajak ketemu beberapa kali sehingga terjadi peristiwa persetubuhan ini. 2 kalinya di Surabaya dan sekalinya di Bangkalan. Tersangka diancam dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Bawah Umur dengan hukuman penjara hingga 15 tahun penjara. Salina Wali melaporkan dari Bangkalan. Saudara, jajaran Polres Kabupaten Malang menangkap 10 pelaku pencurian motor dan menemukan 20 motor curian. Saat motor dikembalikan kepada salah seorang pemiliknya, korban berterima kasih kepada pelaku karena motornya kembali dalam kondisi lebih bagus. 10 pelaku pencurian motor dan aneka kasus pencurian dengan pemberatan diringkus jajaran Satreskrim Polres Malang. Para pelaku berasal dari wilayah Malang dan Pasuruan. Dalam penangkapan ini, polisi menyita 20 motor yang dicuri termasuk alat-alat kejahatannya. Setelah didata, motor curian itu akan dikembalikan kepada pemiliknya. Ada yang unik saat pengembalian motor curian kepada pemiliknya. Seorang korban heran melihat motornya jauh lebih bagus dibanding sebelumnya. Korban bahkan mengucapkan terima kasih kepada pelaku karena motornya dimodifikasi. Knalpot, sama velg, terus apa lagi? ini rem. Oh, rem, tuas rem berubah. Lebih jelek, lebih bagus. Lebih bagus. Terima kasih, Pak Le. Terima kasih ya. Di antara 10 tersangka yang berhasil ditangkap, 5 tersangka berstatus pencuri motor, 2 pelaku berstatus penadah, dan 3 orang lainnya pelaku pencurian dengan pemberatan. Nur Ramadan melaporkan dari Malang.
Kita ke informasi lain saudara, kapal TNI Angkatan Laut mengirim bantuan kemanusiaan ke Palestina terutama air mineral. Ada pula bantuan pakaian, obat-obatan dan susu anak-anak. Semua bantuan 100% produk nasional atau tidak terafiliasi dengan produk Israel. TNI Angkatan Laut bekerjasama dengan pihak swasta dan pemerintah daerah menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina di jalur Gaza menggunakan KRI Dr. Rajiman Wedioningrat Selasa sore. Bantuan berupa makanan dan terutama air mineral saat ini sangat dibutuhkan warga Palestina karena mereka kini kesulitan mendapatkan air bersih atau air minum setelah pasokan diputus oleh pihak Israel. Selain itu juga ada bantuan pakaian, obat-obatan serta susu untuk anak-anak. TNI Angkatan Laut sudah memverifikasi produk bantuan yang akan disalurkan, yaitu 100% produk nasional atau tidak terafiliasi dengan produk Israel. Salah satu langkahnya yaitu sejak awal kapal ini sudah dicat dengan warna putih dan ada lambang Red Cross-nya, sehingga bisa dikategorikan sebagai kapal netral yang tidak boleh diserang. Kalau kapal dengan Red Cross terus kemudian warna putih masih diserang, itu ada konsekuensi logisnya dari hukum internasional, ya, humaniter, hukum perang. Terus kemudian apakah akan ke Palestina, apakah akan ke Lebanon, Beirut, apakah akan ke Mersin di Mesir, sampai saat ini masih diupayakan. Diharapkan bantuan ini bisa masuk ke jalur Gaza dengan aman dan tidak menemui kendala, karena rakyat Palestina sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan tersebut. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya. Saudara, pedagang pasar tradisional di Kota Kediri mengeluhkan harga cabai yang terus merangkak naik. Saat ini saudara, harga cabai tembus Rp88.000 per kilogram. Pantauan di Pasar Pahing, Kota Kediri, para pedagang sayur mayur menjual cabai rawit dengan harga tinggi Rp88.000 per kilogram. Harga cabai naik berlipat-lipat sejak 5 bulan lalu dari yang hanya Rp45.000 per kilogram, kemudian bulan Oktober mencapai Rp65.000 per kilogram. Bahkan sejak minggu lalu harga cabai rawit terus merangkak naik dari Rp80.000 kini dijual Rp88.000 per kilogram. Pedagang menduga kenaikan harga cabai ini disebabkan lambatnya pasokan dan stok terus menipis karena petani gagal panen akibat kemarau panjang. Seminggu yang lalu itu harganya 80, sekarang 88. Terus cabai besar? Kalau cabai merah besar itu sekarang 76, kalau seminggu yang lalu itu 70. Kalau cabai keriting itu sekarang 70, semingguan yang lalu itu 65. Ya. Dampak kenaikan harga cabai ini pedagang seperti apa, Bu? Ya, agak menurun soalnya pembelinya itu kan rata-rata penjual makanan, jadi agak sepi. Mahalnya harga cabai juga dikeluhkan konsumen. Nani, seorang ibu rumah tangga ini terpaksa mengurangi jumlah pembelian untuk menghemat uang belanja. Solusinya di pembelian dikurangi atau seperti apa itu? Pembeliannya tuh? Ya berkurang, Pak. Biasanya berapa terus beli berapa? Biasanya 1 kilo, sekarang setengah kilo. Harapan kepada pemerintah, Bu, dengan ini apa, Bu? Kalau bisa ya harganya diturunkan gitu loh, Pak. Kalau bisa. Selain cabai rawit, kenaikan juga terjadi pada cabai merah besar dari harga Rp70.000 sekarang dijual Rp76.000 per kilogram. Cabai keriting sekarang dijual Rp70.000 dari sebelumnya Rp65.000 per kilogram. Danu Sukendro melaporkan dari Kediri. Pria di Jombang sulap bekas kandang sapi menjadi kebun wisata edukasi bunga Bougainville. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.